PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanarta atau Wanarta Life merupakan perusahaan asuransi jiwa yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 41 tahun sejak pendiriannya pada tahun 1974. Produk yang ditawarkan yaitu asuransi jiwa dan kesehatan pada tahun 2020. Wanarta Life mengalami kegagalan dalam pembayaran klaim yang kemudian memicu penyelidikan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Akibatnya, OJK memberlakukan sanksi terhadap beberapa akuntan publik dan kantor akuntan publik yang telah melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan dari tahun 2014 hingga 2019. Sanksi tersebut termasuk pembatalan surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Individu dan entitas yang terkena sanksi meliputi akuntan publik bernama Nunu Nurdiaman, Jinley Hendrawan, serta kantor akuntan publik KAP Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi Cahjo rekan KNMT-nya. Sanksi diberlakukan sebagai akibat dari temuan pelanggaran serius dalam pelaporan keuangan, termasuk ketidaktransparan dalam melaporkan peningkatan produksi produk asuransi berisiko tinggi. Nunu Nurdiaman diberhentikan sejak 28 Februari tahun 2023. Sedangkan, Jinley Hendrawan diberhentikan sejak 24 Februari tahun 2023. Kemudian, KPKNMT tidak diperbolehkan menerima penugasan baru. Berdasarkan pemeriksaan, akuntan publik dan KAP tersebut tidak dapat mengidentifikasi adanya indikasi terhadap manipulasi laporan keuangan, terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Selanjutnya, OJK mencabut izin usaha Wanarta Life pada tanggal 5 Desember tahun 2022 setelah menemukan manipulasi laporan keuangan pada tahun 2019. Pada hasil audit laporan keuangan, sebelumnya menemukan ada polis yang tidak direkap dalam laporan sebesar 12,1 triliun rupiah. Tagihan dari 7.026 pemegang polis, 14.750 polis, 4 kreditor, dan 41 karyawan sudah diterima oleh tim likuidasi. Pemilik mayoritas saham Wanarta, Manfred Armin Petruska, diduga terlibat dalam manipulasi laporan keuangan yang menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan PT Vaden Consolidated Companies yang mengendalikan Wanarta Life. Keuntungan diperoleh melalui dividen yang diterima oleh PT Vaden selama beberapa tahun dengan pengurangan jumlah polis yang menyebabkan dividen meningkat. Dalam kasus ini, pada Agustus tahun 2022, Manfred ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 rekannya yaitu Evelina, Yanes, Daniel, Rezananta, Terry, dan Yosef. Evelina merupakan Presiden Komisaris Wanarta sekaligus CEO di PT Vaden. Yanes sebagai Presiden Direktur, Daniel selaku Direktur, Rezananta selaku anak Manfredi, serta Terry dan Yosef selaku staf keuangan dan operasional yang bekerja sama dengan Manfred dalam memanipulasi data, laporan keuangan. Manfred Armin Petruska dan beberapa rekanannya diduga memberikan laporan yang tidak akurat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memberikan informasi yang menyesatkan kepada pemegang polis, bahkan mungkin terlibat dalam penggelapan premi asuransi. Akibatnya, aset senilai 2,4 triliun rupiah milik Wanarta Life disita oleh negara pada Oktober tahun 2022. Temuan pelanggaran etika dari kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana, memanipulasi laporan keuangan untuk menghindari kewajiban atau untuk menghasilkan keuntungan yang tidak sesuai dengan kenyataan, adalah tindakan yang merusak integritas akuntan dan perusahaan. Pelanggaran objektivitas terjadi jika akuntan publik tidak mampu mengungkapkan dan melaporkan temuan pelanggaran atau kebijakan yang meragukan dalam laporan keuangan. Dalam kasus di atas disebutkan akuntan publik Nunu Nurdiaman dan kantor akuntan publik KNMT yang bertugas dalam jasa audit atas laporan keuangan tahunan Wanarta Life dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 tidak dapat mengidentifikasi adanya indikasi atas manipulasi data laporan keuangan, terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi yang berisiko tinggi. Pelanggaran perilaku profesional.
Pelanggaran perilaku profesional terjadi ketika akuntan atau KAP terlibat dalam tindakan yang tidak etis atau tidak sesuai dengan standar etika profesi akuntansi. Dalam kasus ini, tindakan manipulasi laporan keuangan oleh akuntan atau pemegang saham mayoritas merupakan pelanggaran perilaku profesional. Kasus Wanarta Life mengilustrasikan pentingnya menjaga etika dalam praktik akuntansi. Kasus ini melibatkan manipulasi data laporan keuangan, tidak melaporkan peningkatan produksi produk asuransi yang berisiko tinggi, dan pelanggaran berat dalam pelaporan keuangan. Akibat dari pelanggaran ini adalah pencabutan izin usaha perusahaan dan kerugian bagi pemegang polis. Langkah perbaikan yang dapat diambil dari kasus ini termasuk peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap praktik akuntansi, peningkatan pelaporan keuangan yang transparan, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika. Penting untuk memastikan bahwa akuntan publik mematuhi kode etik profesi dan menjaga integritas dalam pelaporan keuangan. Selain itu, pemegang saham dan manajemen perusahaan juga harus bertanggung jawab dalam mematuhi etika bisnis dan menghindari manipulasi laporan keuangan.